balikin cincin itu. Cincin ini yang bikin lu tambah gila, Hasbi. Gue ingat lu sekali lagi ya. Balikin cincin itu ke gua atau enggak, gua bakal ngasih lu pelajaran. Gua bakal buang cincin ini jauh-jauh. Terus mencintamu. Mas, kami ada di resto seafood segar ya. Aduh, kok Mas Julian lama banget ya? Mau lihat nggak? Om Excel bakal sulap. Ini sulapnya bukan sembarang sulap. Hanya orang profesional doang yang bisa. Ya, lihat. Aman ya? Aman ya? Nggak patah ya? Om Excel patahin. Ya. Nih, Om Excel masukin. Ya. Bim, salah. Bim jadi apa? Oke. Normal lagi. Masih ada nih umpatan nih. Mana, Pak Aksel? Ini mah namanya pembohongan publik. Profesional dari mana coba? Ya beda lah, bukan bohong publik namanya ini. Ini namanya sulap, semuanya pakai trik. Lu nggak bisa bedain apa? Nah, gitu aja nggak bisa. Maxel sama Marda jangan berantem terus dong. Kayak kartun yang Syifa suka nonton aja. Emang kayak gitu Syifa. Mereka tuh ya kalau ketemu udah kayak kucing sama tikus, nggak bisa akur. Mas Julian kemana sih? Jadi bikin aku nggak tenang aja. Itu siapa sih sebenarnya? Aneh banget, gue tuh nggak pernah ngeliat lo sama sekali, tau nggak? Lo lagi dikejar-kejar kan? Udah lo kalau mau selamat mending ikut gue aja. Lo lagi dicariin kan sama detektif itu? Lo lihat kan detektif itu di-hire sama Julian buat tangkep lo. Julian? Kenapa sama Julian? Aduh kelamaan deh ceritanya, ayo kita kabur dulu aja. Gawat, gue bener-bener ketangkep deh ini. Aku nggak bisa biarin perempuan ini ketangkep. Aku harus bawa dia buat melancarkan semua rencana aku. Itu dia jalan keluar buat aku. Tunggu di sini. Kabur. Cepat. Ada apa sih ini? Sebaiknya kita semua pergi yuk. Yuk, pergi dari sini yuk. Yuk. Mas Julian gimana? Iya nanti dikabarin aja. Iya, mending gue keluar dulu ya. Aku yakin Chef Julian juga pasti kalau dengar Igri bakal nyelamatin diri dulu kok. Ayo. Semoga Mas Julian baik-baik aja. Tolong jaga Mas Julian ya, Kak.
Lala dan yang lainnya pasti lagi bingung sekarang. Aku harus cepat balik ke mereka. Oh, iyalah, ini aku jalan keluar ya, lah. Oke. Mau sampai kapan lo terus-terusan kayak gini, ha? Gimana lah, Julian dong? Tadi udah sempet angkat teleponnya aku, terus katanya Mas Julian udah jalan keluar juga kok, Bu. Gimana sih, Jus? Pergi kok lama banget. Oma, papa mana? Tunggu ya sayangnya, sebentar lagi ya, Pak Yato. Ya Allah, Mas Julian, kamu di mana sih? Gimana? Permisi. Maaf, permisi. Permisi, Pak. Kamu nggak apa-apa kan? Luka nggak? Ada yang luka nggak? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Oh, kalian gimana? Aman kan semuanya? Kamu tuh ya, hobi banget bikin mama khawatir. Mama teleponin kamu dari tadi loh. Maaf ya, Ma. Udah, Mama nggak perlu khawatir, aku ada di sini. Tadi aku juga sempat ngangkat teleponnya Lala kok. Makanya aku panik buru-buru langsung datang ke sini. Alhamdulillah kalau Mas baik-baik aja. Beneran nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa kok, Lala. Pak, tadi saya sempat tanya security, Pak. Dia bilang kemungkinan itu alarm palsu, Pak. Soalnya sampai detik ini nggak ditemuin tanda-tanda kebakaran, Pak, dimanapun. Ya udah, mendingan sekarang kita semua tunggu di mobil sampai keadaannya aman. Gue tahu lo yang jatuhin lampu ke arah Julian tadi. Dan lo juga yang ngurung Julian di kamar mandi. Entah buat apa. Dan sekarang lo mau nabrak dia. Gue juga dengar dari Ardan, Bi. Ada orang bertopeng misterius yang sempet teror mereka. Itu lo kan? Buat apa? Tahu dari mana lo? Gue ada di sini. Cincin ini jatuh di kamar mandi. Cincin yang sampai sekarang masih lo simpen-simpen, Bi. Balikin cincin itu. Cincin ini yang bikin lo tambah gila, Hasbi. Gue ingat lo sekali lagi ya. Balikin cincin itu ke gue atau enggak, gue bakal ngasih lo pelajaran. Gua bakal buang cincin ini jauh-jauh. Udah jago berantem lu sekarang. Lu nggak capek apa? Hidup dengan obsesi lu itu. Kalau lo terus-terusan kayak gini, lo sama aja sama bapak lo. Sama-sama obsesi, sama satu perempuan seumur hidupnya. Tahu apa lo tentang gue? Lo nggak tahu apa-apa. Jangan pikir gua nggak tahu, Bi. Gua udah selidikin semuanya sebelum gua ketemu sama lo. Gua tahu lo yang bakar rumah Lala.
ada di tempat kejadian waktu bapaknya mati ditabrak. Dan lo sempet ngelecehin dia, Bi. Gue tahu semua kejahatan lo. Ya udah, kalau emang gue jahat, biarin gue aja. Bawa ke kantor polisi, biar gue mati busuk di penjara. Atau biarin gue mati aja jadi gelandangan. Lo ngapain so baik sama gue sekarang? Jadiin gue CEO segala lagi. Apa maksudnya? Bi, gua juga bukan orang yang suci, Bi. Tapi gua nggak berhak ngasih hukuman ke orang lain. Tapi gua cuma berharap lo bisa sadar, manfaatin kesempatan kedua lo ini, hidup lebih baik. Udah deh, cukup so peduli sama gua. Lo tuh cuma suruhan bokap gua. Lo digaji sama bokap gua, makanya lo baik sama gua. Lo peduli sama gua. Jangan ngerendahin gua kayak gitu ya. Uang bukan segalanya buat gua, Bi. Gua peduli sama lo. Lo udah gua anggap saudara gua sendiri. Gue yakin, Bi. Lo bisa lebih baik dari ini. Gua nggak tahu kok. Jujur gue juga udah capek sama hidup gue. Gue capek terus-terusan kabur. Gue akan tutupin semua ini kayak yang biasa gue lakuin. Tapi please, Bi, janji sama gue, ini yang terakhir. Gue yakin. Gue udah sedalam ini nyemplung ke dalam sini. Gak ada lagi jalan keluar. Cuma kalau kita nikah di rumah sakit, berarti kita nggak perlu ribet ngurusin vendor-vendor, venue, catering, baju. Ya udah, tinggal panggil penghulu aja datang ke rumah sakit. Habis itu joget Sakinah deh. Asik. Gak jelas.